Ladies and gentlemen, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Gunawan, NIM 11820714650, jurusan Ilmu Hukum pada mata kuliah Fikih Jinayat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana perampokan atau biasa disebut dengan begal atau al-hirabah. Ada pula pengertian dari hirabah ini, yaitu secara harfiah kata hirabah berarti memerangi atau membuat kekacauan, yang mana hirabah ini adalah lawan dari kedamaian dan kenyamanan yang mengancam jiwa dan harta. Ada pula menurut Ihsan dan M. Endro Susila, secara etimologis al-hirabah berasal dari kata haraba harban yang berarti marah sekali, merampas atau perang. Para ulama fikih menyebutnya al-sharikah al-kubra. Secara terminologis, hirabah yaitu mengambil harta orang dengan cara kekerasan. Sedangkan menurut Said Sabiq yang sebagaimana dikutip oleh Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saibani, hirabah adalah keluarnya gerombolan bersenjata di daerah Islam untuk mengadakan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketertiban, dan undang-undang, baik orang-orang itu dari gerombolan orang Islam ataupun dari orang-orang kafir zimmi atau kafir harbi. Sedangkan menurut ensiklopedia Islam, hirabah adalah aksi sekelompok orang dalam negara Islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampokan harta, pemerkosaan yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, pri kemanusiaan dan agama. Selanjutnya yaitu syarat-syarat hirabah yang dikenakan hukum had. Syarat yang pertama yaitu mukallaf. Mukallaf ini yaitu orang yang berakal dan dewasa. Jadi, yang bukan dari orang dewasa dan berakal seperti anak kecil dan orang gila atau orang yang tidak sehat akalnya tidak dapat dianggap sebagai pelaku hirabah karena orang gila dan anak kecil belum cakap hukum. Syarat yang kedua yaitu pelaku bersenjata. Untuk menjatuhkan had hirabah maka disyaratkan bahwa pelakunya tersebut terbukti membawa senjata. Jadi apabila dia tidak membawa senjata, dia bukanlah bisa dikatakan sebagai hirabah. Syarat yang ketiga yaitu lokasi jauh dari keramaian. Sebagaimana ulama telah menjelaskan bahwa untuk menjatuhkan had hirabah disyaratkan lokasi hirabah yang dilancarkan pelakunya berada di tempat yang jauh dari keramaian. Ini menurut pendapat Abu Hanifah, Saur, Ishaq, dan mayoritas ulama fikih dari kalangan Syiah. Sedangkan menurut sebagian ulama lainnya, kejahatan hirabah juga bisa dilakukan di tempat keramaian. Kemudian syarat yang terakhir yaitu tindakan dilakukan terang-terangan. Jadi apabila tindakan hirabah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka tindakan tersebut disebut sebagai pencuri, bukan hirabah. Maka dari itu, untuk menjatuhkan had hirabah, tindakannya dilakukan secara terang-terangan. Oleh karena itulah, pelaku dari hirabah ini tidak ada merasa takut. Baiklah, selanjutnya yaitu unsur-unsur dari hirabah. Ada pula unsur-unsur dari hirabah ini ada 4. Yang pertama, jika keluar untuk mengambil harta dengan cara mengalahkan dan menakut-nakuti, meskipun tidak jadi mengambil harta dan membunuh. Yang kedua, jika keluar untuk mengambil harta dengan cara mengalahkan, lalu dia mengambil harta dan tidak membunuh. Yang ketiga, jika keluar untuk mengambil harta dengan cara mengalahkan dan membunuh, tapi
tidak jadi mengambil harta. Yang keempat, jika keluar untuk mengambil harta dengan cara mengalahkan, lalu dia mengambil harta dan dia membunuh. Dari keempat keadaan yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa hukum asasi dalam perampokan itu adalah keluar untuk mengambil harta dengan kekerasan dan menakut-nakuti. Baik setelah itu dia mengambil harta ataupun tidak, itu tidak menjadi masalah. Baiklah, selanjutnya yaitu hukum bagi hirabah. Hukum bagi hirabah ini yang pertama, apabila ia membunuh orang yang dirampoknya dan mengambil hartanya, adalah hal tersebut wajib dibunuh. Setelah dibunuh lalu disalib atau dijemur. Kemudian hukum yang kedua, apabila membunuh orang yang telah dirampoknya tapi harta tidak diambilnya, maka hukumannya ialah dia wajib dibunuh saja, tidak dijemur. Kemudian hukuman yang ketiga, apabila ia hanya mengambil harta bendanya saja, tidak membunuhnya, sedangkan harta benda yang diambilnya sedikitnya 1 nisab, maka hukumannya adalah dipotong tangannya yang sebelah kanan dan kaki yang sebelah kirinya. Kemudian hukuman yang keempat ialah apabila perampok yang menakut-nakuti saja, tidak membunuh dan tidak mengambil harta bendanya, hukumannya ialah penjara atau hukuman lainnya yang menjadikan pelajaran baginya. Akan tetapi, apabila seorang perampok telah benar-benar bertaubat sebelum ia tertangkap, maka gugurlah baginya hukum tertentu bagi perampok itu. Berarti apabila ia membunuh dan mengambil harta benda, kemudian si perampok tersebut benar-benar bertaubat sebelum ia tertangkap, maka gugurlah baginya hukuman dibunuh dan dijemur bagi perampok itu. Dan wali korban wajib mengambil qisas atau memaafkannya. Dan tersangka pula wajib mengembalikan harta benda yang telah diambilnya tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana hirabah. Menurut Majelis Ulama Indonesia atau biasa disebut dengan MUI, tindak pidana terorisme termasuk tindak pidana hirabah. MUI telah mengeluarkan Fatwa nomor 3 tahun 2004 tentang terorisme. Yang menjadi pertimbangan dalam fatwa ini adalah yang pertama, terorisme telah memenuhi unsur tindak pidana atau jarimah. Hirabah dalam khazanah fikih Islam, para fuqaha mendefinisikan al-muharif dengan orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka atau menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat. Kemudian yang kedua, keputusan Ijtima' Komisi Fatwa se-Indonesia tentang fatwa terorisme tanggal 22 Syawal 1424 atau 16 Desember tahun 2003. Kemudian yang ketiga ialah keputusan Komisi Fatwa MUI tanggal 5 Zulhijjah 1424 atau 24 Januari 2004. Baiklah, sekian pembahasan dari saya tentang hirabah. Apabila ada kekurangan atau silaf kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.